makanya harga terus kopi terus melambung naik ya. harga naik ini kan semuanya karena perubahan iklim, hanya satu perubahan iklim itu aja. Oh, bukan salah-salahin yang lain-lain Pak ya? Enggak, karena perubahan iklim. Kurang Harga stok naik gitu enggak ya, Pak? Karena harga ini iklim karena ya. perubahan iklim. Jadi kita tuh harus belajar juga dari sini, bukan hanya bagaimana mengenai mesin-mesinnya juga, tapi bagaimana dengan budaya kerjanya. Oh. Nah, itu yang luar biasa di sini ya. Orang kerja dengan tertib, dengan Ya. teratur dan segala macam. Karena dengan mentalitas yang seperti itu nanti akan match dengan mesin-mesin yang dikembangkan. Betul. Dan betul. kalau kita punya budaya seperti itu akan mudah masuk ke pergaulan global. Karena kita kalau mentalitasnya terserah yang di atas seperti itu, nggak bisa jalan bareng dengan orang-orang. Persoalannya adalah bisnis adalah kerjasama betul. dengan Nggak bisa buyer, sendiri. dengan customer, Betul. dengan semua orang. Jadi di sini kita belajar bahwa teknologi memang hebat, memang penting, tapi budaya dan perilaku juga Penting. tidak kalah penting. Tidak penting daripada teknologi yang kita pakai ya. Pagi. Selamat datang di Vietnam. Kita udah berapa hari ya? Sudah 3 hari ya Pak ya? Ini bukan selamat datang lagi ya, Selamat. Oh ya, sudah 3 hari soalnya. Mestinya kalau selamat datang tuh hari pertama ya. 3 hari. Hari keempat jatuhnya ya Bu ya. Keempat. Wah, seru. Hari pertama kita ke Ho Chi Minh soalnya ya. Ho Chi Minh, terus kita hari kedua flight ke Nha Trang. Nha Trang ya, betul ya. Dari Ho Chi Minh ke Nha Trang ke pabrik VNT ya. Habis itu kita hari ketiga ke Daklak. Daklak itu kayak gayonya sini kali ya, kayak gayonya Indonesia kali ya. Hampir sama nih. Ini kita sekarang lagi di Pleiku. Pleiku kita nanti siang mau ke Tamba. Yang kalau di sini Tamba itu specialty-nya Vietnam. The most special Vietnam. Kemarin kita ke Fairo. Fairo itu Vine Robusta juga, dia juga specialty Vietnam khusus untuk Robusta. Kalau Tamba dia ada Arabica, ada Robusta, dan mereka ekspor ke Jepang. Gimana Pak Bu? Cuaca mirip-mirip atau Mirip beda? sekali. Mirip sekali. Cuaca mirip sekali ya. Mirip sekali kecuali di pertama itu sampai Di Nha Trang. Nha Trang. Nha Trang ya. Di pabriknya VNT ya. Hah? Itu kan masih udara pesisir ya. Ya, kayak Bali ya kayaknya ya. Ya udah pesisir. Ini naik terus kan, naik ke gunung dan sekarang mungkin suhu di 18, 20 ya. 22 ya. Ini serasa di kampung halaman ini. Sama nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Tapi kayaknya ini cuacanya kan sudah dekat-dekat ke Arabica sebenarnya ya. Cuaca udah adem-ademnya kayak gini. Ada ademnya segini ya. Sebenarnya kalau kita pas tanam Arabica masih bisa kali Pak ya. Mungkin 800 masih bisa kalau di sini. 800. 800 ya? Bisa karena Masih bisa ya? di sini udah rintangnya agak jauh, jadi nanti ada bulan-bulan dinginnya dingin ya pas kopinya matang. Brazil juga ketinggiannya segini-segini aja kok. Oh gitu. Makin dekat ke Khatulistiwa harus makin tinggi, makin jauh harus bisa lebih rendah. Oke. Karena kalau dia lebih tinggi, inseknya lebih ini ya Pak ya? Atau buahnya matangnya lebih gimana Pak? Kalau lebih tinggi tapi jauh dari Khatulistiwa nanti ada saljunya dia. Oh, oke. Dan kopi tidak tahan suhu di bawah 10 mungkin udah nggak bisa kurang tahan ya. bagus ya. Oke. Kita di Pangalengan mungkin di daerah-daerah kopi minimal ya di 8 lah, 8 gitu. 8, 9 derajat. gitu ya. Kalau di Gayo berapa Pak? Rata-rata suhu Ah, suhu rata-rata itu 18 20. 18-24 ya. Ah, Oh, oke. Makanya harga terus Kopi terus melambung naik ya. harga naik ini kan semuanya karena perubahan iklim, hanya satu perubahan iklim itu aja. Oh, bukan salah-salahin yang lain-lain Pak ya. Enggak, karena perubahan iklim. Kurang Harga stok naik gitu enggak ya Pak ya? Karena Harga ini iklim karena ya. perubahan iklim. Bapak Ibu harapannya datang ke Vietnam ini untuk lihat-lihat apa dan kemudian mungkin kira-kira apa yang mau diambil gitu. Kesan saya tentang orang Vietnam kan dari awal memang mereka well organized gitu ya, tertib gitu orangnya. Ya. Jadi harapan saya ngelihatnya kayak di kebun kan. Sebenarnya kalau dilihat dari jauh gak jauh beda dengan kita. Tapi kemarin aja di perjalanan kita lihat kebun karet itu sebersih itu gitu loh. Oke. Rumahnya bersih, pohonnya juga well organized lah gitu. Lihat pabriknya juga sama gitu kan. Lihat kemarin di VNT kan, dia mereka karena terbiasa berpikir sistematis, berpikir tertib, akhirnya sistem organisasi mesinnya juga sangat tertib gitu, sangat rapi ya. Jadi mentality dari orangnya ya berarti Iya, Pak ya. jadi behave sama mentality-nya beda. beda Jadi, ya.
Kita lihat misalnya kalau wet mill itu kita nggak kebayang bisa wet mill indoor seperti itu. Kan biasanya berantakan banget kan, kotor, bau, basah gitu. Lihat itu kemarin mereka bisa melakukannya indoor bareng dengan dry mill. Kalau di Indonesia kayaknya kurang ini ya, kurang kondusif ya kalau dipasang biasanya berbarengan. Kita di dua bangunan kalau kita. Dua bangunan terpisah ya. Basah-basah, becek-becekan dengan yang kering-kering begitu kayaknya di kita agak sulit ya. Kalau Pak Armedi gimana Pak? Kita takjub ya, takjub wonder bahwa teknologi di Vietnam tuh saya lihat ini sudah sama seperti di Brazil, walaupun kita belum pernah ke Brazil. Kita kan melihat beberapa YouTube di Brazil itu sama kok, besarnya, luasnya. Dan saya belum pernah melihat seperti di Indonesia, walaupun Indonesia juga nomor 4 di dunia. Luar biasa. Luar biasa itu di mana mereka nih dalam kategori kopi itu masih baru loh. Ya, baru. Betul. Mereka ini baru. Kayaknya Indonesia duluan ya dibandingkan. Oh iya jauh. Mereka masih belajar ke Indonesia. Betul. Mereka masih belajar. Betul. Tapi sekarang kita udah jauh ketinggalan, mungkin udah tinggal 100 tahun ya dengan teknologinya kita. Ya. Nah, kebudayaan saya kan kami kan produsen Arabica di Sumatera di Gayo ya. Nah, enggak kepikiran mampu bisa giling cherry itu per hari 1,5 ton sampai selesai dan clear. Bersih lagi kan. Nah, itu yang tidak ada, nggak kebayang. Sebenarnya ini sebuah solusi sebenarnya. Dari setelah kita melihat ini, ternyata di kita juga bisa diaplikasikan lebih bersih, lebih cepat. Problem kita dulu kita nyerah. Kita sebagai prosesor itu nyerah. Hari ini masuk 1 ton, besok 2 ton, besok 3 ton. Stagnan dengan cuaca yang seperti ini kan terus hujan. Jam 11 sudah hujan, jam 9 udah hujan. Nah, mereka itu kan mengkombinasikan sampai selesai pada hari berapa di mau, tingkat kebersihannya ya. Saya melihat ada sebuah mesin selain mobil yang kapasitasnya banyak di PNT. Ya. Mau yang raksasa ada, mau yang medium ada, yang small ada. Dulu saya kepikiran PNT itu kecil. Saya pikir kayak PNT kecil karena waktu di pamer-pameran kan baunya kecil. Banyak kecil-kecil kan. Sesuai dengan pasar kita kali ya. Mungkin ternyata Pak William ditugasin yang besar, nggak masuk. Kegedean kalau di Indonesia. Kegedean. Dan economic of scale-nya kan kita kecil-kecil. Enggak. Dulu kita itu Pak, pola pikir kita itu ketika menghadapi kopi 1 hari 5 ton, 2 ton, sampai 3 hari udah berhenti karena nggak ada teknologi. PNT sekarang masuk dan kami nggak tahu ada yang teknologi mampu segitu. Kalau tahu hebat. Kalau tahu hebat. Membantu kerja berarti. Membantu kerja. Jadi apa yang kita pikirkan? Berarti kita harus invest di teknologi. Betul. Kalau kemarin enggak. Pasar sekarang di Gayo itu kejarannya drying house. Drying house ya. Drying house saja. Teknologi dicuci, kecepatan cherry, mesin pulping paling besar di sana segini, paling besar. Mesin pulpernya segini. Itu paling 1 ton mungkin 2-3 jam. 2-3 jam. Kalau ini katanya 2-3 jam ada yang bisa 1000 ton kan? 1000 ton kalaupun mau bisa. Ya, tergantung. Jadi yang menarik lagi mereka ini punya display dan tidak harus itu loh. Ya. Kan kita bawa kosong, timnya datang lalu nanti menyesuaikan baru keluar budget dengan keadaan lingkungan kita kan gitu ya konsepnya. Betul karena kita punya kapasitas macam-macam dari yang kecil sedang sampai besar banget. Jadi tantangannya juga selain alam di sini juga ada orang dan teknologi kayaknya Pak ya kalau di Indonesia ya. Saran saya PNT harus educate more kepada prosesor ya di Indonesia ya. Mesin VNT ini kan mulai dari cherry sampai roasting instan. Ya betul. Lengkap. Betul. Saya nggak tahu dulu saya beli grinder aja sama mesin roasting. Kirain jual grinder sama mesin roasting aja. gitu. Ternyata banyak juga mesinnya yang lain ya. Tambah mesin sorte color kemarin kan? Iya, sorte color doang. Iya benar. Ada 2 ya. Pertama ada gunnya, ada mesin-mesinnya dan itu luar biasa, bagus sekali mesinnya. Dan kedua ada man-nya gitu. Man behind the gun. Jadi kita tuh harus belajar juga dari sini bukan hanya bagaimana mengenai mesin-mesinnya juga, tapi bagaimana dengan budaya kerjanya. Nah, itu yang luar biasa di sini ya. Orang kerja dengan tertib, dengan teratur dan segala macam. Karena dengan mentalitas yang seperti itu nanti akan match dengan mesin-mesin yang dikembangkan. Betul. Dan kalau kita punya budaya seperti itu akan mudah masuk ke pergaulan global. Karena kita kalau mentalitasnya terserah yang di atas seperti itu nggak bisa jalan bareng dengan orang-orang. Persoalannya adalah bisnis adalah kerjasama betul. Dengan buyer, dengan customer, dengan semua orang. Jadi di sini kita belajar bahwa teknologi memang hebat, memang penting, tapi budaya dan perilaku juga
penting. Tidak kalah penting. Tidak penting daripada teknologi yang kita pakai ya. Dan besar dan kecil itu sebenarnya hanya masalah economic of scale aja kan. Ya, Di sini mesin yang 1 ton per jam juga ada, yang 3 ton, yang 100 ton juga ada. Dan semuanya itu akan match kalau kita bisa organize dengan budaya kerjanya kita. Karena biaya-biaya di kita ada biaya-biaya hidden cost yang tidak sulit diperhitungkan dan sulit dibicarakan, karena kayak tadi infrastruktur, biaya angkut, biaya inefisiensi dalam. Tadi dapat isu Pak, dapat kabar dari Pak Kaisar. Kalau di sini double cabinnya itu nggak ada pajaknya. Nggak ada. Karena untuk kerja untuk gitu. kerja, mobil kerja. Pemerintahnya support. Ini mobil kerja. Mobil kerja, Mobil betul. kerja, dia pajaknya kali 4 pajaknya lebih mahal. Lebih mahal. Iya. Harga belinya pun Mahal. kan? Mahal, pajak mahal lagi. Jadi seolah-olah double cabin itu untuk orang kaya. Sementara orang kaya untuk apa pakai? Buat apa yang betul? Iya betul. Kita butuhnya itu orang di gunung kan. Betul. Buat Kalau kerja. kita karena double cabin itu mahal, mobil 4x4 itu mahal. Apa yang mereka lakukan? Apa yang petani lakukan? Naik mobil pakai rantai, naik motor pakai rantai, hancur semua jalurnya. Jadi itu kan support pemerintah, dukungan terhadap program itu harus paham. Jadi tolong untuk mobil-mobil kerja, apalagi misalnya yang 4x4 untuk para petani itu esensial. Thailand bisa maju karena mereka mendukung kebijakan seperti itu. Kan production di sana ya kayaknya Pak ya. Australia juga begitu. Betul. Amerika juga begitu gitu kan. Lihat aja ke negara-negara pertanian. 4x4 itu kan mobil sejuta umat. Betul. Jadi itu dipakai buat kerja. Itu kan mensupport kinerja. Ya. Karena kalau enggak Pak, infrastrukturnya dibangun, mobilnya 4x2 di rantai itu tadi nantinya rusak juga. Jadi situasinya emang nggak kondusif lah ya. Kalau di Indonesia masih kurang nggak support pemerintah, Pak. Pemerintahnya nggak paham. Oh ya, pemerintahnya nggak paham. Betul. Bahwa support itu di mana? Kan tidak semua orang dibeliin traktor. Kita juga penting melakukan continuous proses ya, karena ada beberapa hal yang masih sulit untuk mekanisasi. Kita belum lihat cara panennya di sini. Atau di Brazil atau di mana, sehingga di kita pun bisa panen itu, metik itu udah mungkin setengah dari biaya yang kita keluarkan. 20% kalau di Gayo Pak. Biaya petik 20%. 20 tok. Biaya petik 20% tok. Kalau saya sampai dari biaya tenaga kerja mungkin 50% tuh biaya petik itu. Karena mungkin Bapak di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nanti teknologi itu nanti harus kita pikirkan, termasuk ganti paritas kalau di Indonesia. Iya. Nanti ada paritas nggak perlu dipetik Pak, digoyang aja jatuh. Dan mesinnya juga gitu. Mesinnya simpel kok. Teknologinya. Mesin yang bisa pakai mesin potong rumput diganti goyang gitu. Di bawahnya tinggal dihamparin screen atau karpet gitu kan. Jadi kita masih ada masalah tuh berarti di ongkos biaya petik, karena kita harus manual kan ya. Ongkos orang untuk petik 20% di pabrik itu susah cari orang. Betul. Di jemuran juga susah cari orang, karena pada saat itu sangat dibutuhkan untuk petik dan proses, sehingga selama 3 bulan itu efektif kebun tuh nggak diurus Pak, cuman dipetik doang. Petik aja, fokus aja. Rumput nggak dibersihin, sama nggak ada pengerjaan pemupukan pembersihan rumput segala macam. Habis panen tuh kebun tuh kayak medan perang Pak, berantakan. Jadi mesti berapiin lagi. Rapiinnya tuh perlu 3 bulan lagi itu baru kelihatan. Jadi stres tuh kalau habis panen gini main ke kebun tuh, lihat rumputnya, lihat tanaman harus dipangkas, lihat udah PR-nya banyak lah. PR-nya banyak banget itu. Berarti sebenarnya kalau kita pakai mesin juga, berarti orang yang tadi palper 3 orang ini semua itu sebenarnya disediain ke kebun. Iya. Kebun, dan mungkin kalau mulai dipikirkan mesin panen juga gitu. Iya, mesin untuk panennya, karena dia yang simpel-simpel. 20% cost-nya itu udah di pas saat metik kan. Iya, pas metiknya itu 20%. Wah, itu feedback yang bagus juga buat kita. Cuman ngambil dari pohon masuk karung segitu aja kan yang 20% itu. Ya. Boleh. Nanti kita feedback ke prinsipal kita, siapa tahu kita bisa developing satu alat. Saya rasa juga pasti di Brazil udah ada sih. Oke, kita juga dari VNT kita terima kasih banget Pak Armiadi, Pak Wildan, Ibu udah meluangkan waktunya untuk datang ke Vietnam. Saya yakin nggak semua orang punya waktu untuk nyempetin datang ke kunjungin kita. Moga-moga juga nanti ada yang bisa dibawa pulang, baik dari segi ilmu atau dari segi pengalaman ya Pak. Bisa di-share tolong Pak ke teman-teman sekalian, mungkin ada yang nanya, "Ya Vietnam gimana sih?" Kebunnya itu memang jauh ya dari tempat kita. Jadi semoga bisa ngambil ilmu dari situ, kita terapkan di tempat kita nantinya. Mungkin emang agak jauh, cuman ya bertahap lah. Baru 4 hari loh padahal. Iya kan. Berasa ya Bu ya? Saya kan lihat orang-orang begini kan beda gitu ya. Banyak anak muda ya di sini kerja ya. Iya benar. Di kebun tuh masih muda. Muda. Tua-tua di kebun. Pabrik juga orang anak muda semua. Di pabrik banyak perempuan lagi. Malah kan? perempuan ya. Berarti memang laki-lakinya kemana kan gitu.
Iya. Beda lagi di budaya di sini. Berarti Jadi problem kopi di Gayo itu sebenarnya udah ada solusinya di PNT. Itu yang ingin saya sampaikan nih. Dari cherry yang selama ini numpuk, nanti saya undang ke Gayo. boleh. November Kita November atau Desember, Ya. lihat banyaknya kopi numpuk yang nggak keproses sampai fermen. Itu satu processing bisa 10 ton dibiarin karena nggak ada mesin. Berarti kan hanya sebuah masalah investasi ya. investasi karena nggak kepikiran. Sama satu lagi, begitu lihat saya kagetnya Pak Coba. Apa tuh? Satu buat cari masuk, Ah. yang kedua palep keluar. Ah. Berarti kan itu palep tuh langsung ditampung, langsung disimpan di mana tuh nyimpennya palepnya itu? Apa langsung dikeluarin, dikomposkan atau di gimana? Pupnya langsung Kan ditampung, keluar, nanti Keluar. dia ada yang kerjain lagi, Pak. Ada ngerjain lagi. Makanya mereka udah langsung siap masuk truk kan kemarin ya. Kalau yang Nah kalau di kita biasanya kan Ditumpuk dulu. Ditumpuk sampai selesai jadi panen. baunya juga kemana-mana ya, Pak. Ya. Itu yang juga. kemarin di Fairo itu kan dia untuk kaskara ya. Kaskara. Malah jadi kaskara, jadi Iya. Dikeringkan ada terus kering palepnya lagi. itu palepnya jadi kaskara. Ah. Kemudian yang musilage-nya itu dibikin cuka. Cuka. Ya. Dia Suka, ya. dia kayaknya orang Vietnam tuh dia punya satu step lebih maju dari kita. Jadi dia ngubah waste jadi sesuatu yang bisa punya nilai jual. Iya. Iya. Betul. Kalau kita meng-treat waste sebagai waste. Wes di, Ya, wes, ditumpuk wes. di pinggir jalan dibuang. Dibuang. Iya, itu Ah. banyak. Kebun orang gitu kan. Jalan-jalan Ampun banyak. deh. Mereka mikirin bagaimana justru menjual waste dari productionnya itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai Jadi kayaknya. mentalitasnya waste menjadi byproduct. By product, ya. Mungkin sebetulnya kita juga bisa sebetulnya, pasti bisa lah. Pasti bisa. Ini cuma masalah waktu aja ini. Baik, Diundang ke Gayo nanti November, lihat posisinya seperti apa di Siap, sana. makasih Pak. Nanti kita lihat problem mereka hadapi dan mereka informasi ini bisa sampai kepada mereka. Kalaupun sampai mereka lihat itu bagi dia masih jauh, kita dekatkan Ya, agar iya, mereka paham bahwa Paham. itu sebenarnya solusi. betul. Solusi banget buat Ah. teknologi kopi pasca panen kopi di Indonesia. Indonesia. Nah, jadi kita moga-moga Bisa lah. kita Kita punya kehadiran semangat untuk bisa. ya, kita harus bisa edukasi lagi ke orang-orang di Indonesia. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang mau join ke Vietnam untuk next tripnya bisa langsung hubungin kita juga. Mungkin kalau nextnya lagi kita datang lagi, mungkin kita perlu datang waktu lagi panen kayaknya. Oh, iya, Iya. Nah, Iya benar. makasih ya Bapak Ya, Ibu. makasih, Pak William. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu selama perjalanan ini. Siap. Jadi moga-moga teman-teman sekalian bisa belajar banyak juga dari video-video ini. Oke, thank you. Makasih. Salam kopi.